Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihat foto-foto ini, di mana ada manusia yang berada di sebuah kandang, dan mungkin kalian mengira ini berada di wilayah negara-negara miskin atau negara berkembang. Namun nyatanya, foto-foto ini diambil oleh seorang fotografer asal Australia di Hong Kong. Hong Kong merupakan salah satu wilayah administrasi khusus yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Rakyat Tiongkok. Dan Hong Kong ini menjalankan prinsip satu negara dua sistem. Jadi, Hong Kong mempunyai hak tersendiri dalam urusan ekonomi dan juga politiknya. Ternyata hal ini sudah berlangsung sejak 50 tahun yang lalu, sejak Hong Kong ini diserahkan oleh Inggris kepada Cina. Dan ternyata ya, Hong Kong ini pernah dikuasai oleh Inggris, kemudian diserahkan ke Cina tahun 1997. Dan kalau dilihat di dalam peta, Hong Kong ini sebenarnya wilayahnya sangat kecil. Luas wilayahnya itu hanya 1.100 km persegi. Walaupun luasnya itu hanya 1.100 km persegi, sangat kecil banget. Namun, di Hong Kong ini ada 1.223 gedung pencakar langit. Dan oleh sebab itu, Hong Kong ini dikenal sebagai salah satu kota dengan banyak properti mewah. Namun di balik gemerlapnya kota Hong Kong ini, di balik majunya ekonomi Hong Kong, ada sisi gelap yang jarang diketahui oleh masyarakat dunia. Dan di Hong Kong itu terdapat beberapa daerah, salah satunya itu Kowloon Wallet City, dan pada tahun 1950, di kota ini yaitu di Kowloon dibangun sebuah gedung yang diperuntukkan untuk pria-pria single yang datang dari daratan Cina untuk merantau di daerah Hong Kong. Rumah-rumah kandang ini diperuntukkan untuk pria-pria single. Namun seiring berkembangnya waktu, kemudian rumah-rumah kandang ini akhirnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin atau masyarakat-masyarakat yang tidak bisa membeli apartemen, tidak bisa menyewa apartemen ataupun membeli rumah. Sebab harga properti di daerah Hong Kong ini sangat luar biasa mahal sekali. Dan bayangin aja ya, saking mahalnya properti yang ada di daerah Hong Kong ini, seorang pengusaha ataupun pemilik tanah bisa mendapatkan 264 US dollar per kaki persegi. Ini lebih besar dibanding dengan daerah yang ada di London dan juga New York. Jadi udah bisa ya kalian bayangkan betapa tidak mampunya masyarakat-masyarakat kalangan bawah untuk membeli ataupun menyewa apartemen. Nah, oleh sebab itu untuk kalangan masyarakat miskin ataupun yang penghasilannya itu rendah, akhirnya mereka memilih rumah kandang sebagai solusi untuk tempat tinggal. Dan ternyata pemerintah Hong Kong itu memberikan waktu selama 5 hingga 7 tahun untuk bisa tinggal di sana. Namun untuk para penghuni yang ingin memperpanjang boleh mengajukan dengan persyaratan tertentu. Dan sekarang kita bahas mengapa banyak sekali masyarakat miskin yang akhirnya memilih untuk tinggal di rumah kandang ini. Rumah yang sangat mirip dengan kandang ternak ya, mirip seperti kandang anjing ataupun kandang kucing. Jadi ini benar-benar nggak layak banget untuk ditempati manusia. Dan mungkin di Indonesia aja tidak ada tempat seperti ini ya. Walaupun soal kekumuhan itu masih banyak banget di daerah berkembang. Namun untuk tinggal di sebuah kotak seperti kandang ini justru jarang banget kita lihat di Indonesia ya, ataupun di negara berkembang. Dan alasan pertama mengapa banyak banget masyarakat miskin di Hong Kong yang tinggal di rumah kandang itu karena kepadatan penduduk yang sangat tinggi banget. Disebutkan bahwasanya 16.500 orang bisa tinggal di sebuah wilayah yang luasnya itu hanya 1 mil persegi atau sekitar 2.590.000 meter persegi. Ini sangat sempit banget namun dihuni oleh banyak orang. Dan mengapa terlalu banyak penduduk di Hong Kong ini? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan Cina yang berkembang di Hong Kong. Dan jumlah perusahaan-perusahaan yang berkembang di Hong Kong ini jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dibanding 20 tahun yang lalu. Jadi dengan banyaknya perusahaan yang berkembang, otomatis banyak sekali ya para pencari kerja yang akhirnya pergi ke daerah Hong Kong. Makanya itu sangat banyak sekali penduduk dari daratan Cina yang akhirnya memilih tinggal di Hong Kong. Dan saking banyaknya perusahaan Cina yang berkembang di Hong Kong ini, disebutkan bahwasanya perusahaan Cina telah menyumbang 64% untuk kapitalisasi pasar modal Hong Kong. Jumlahnya ini naik 16% dibanding 20 tahun yang lalu. Jadi memang pesat banget perkembangan ekonomi di Hong Kong ini. Dan oleh karena pesatnya pertumbuhan ekonomi, otomatis harga properti di daerah Hong Kong ini luar biasa mahal sekali. Dan berapa sih tarif yang harus dibayar per bulan?
Disebutkan bahwasanya pemilik properti bisa mendapatkan 1,8 juta rupiah per bulannya dari satu rumah kandang ini. Jadi bayangkan ya, mengeluarkan uang sebesar 1,8 juta hanya untuk kandang seperti ini. Ini sungguh luar biasa mahal sekali. Dan dalam satu ruangan itu bisa terdapat 20 kandang, jadi kalikan aja 20 kandang kali 1,8 juta. Dan ternyata tiap kandang itu terdiri dari 3 tingkat. Jadi satu kandang itu di atasnya ada lagi, di atasnya ada lagi. Jadi tersusun ya seperti rak. Dan bagaimana fasilitas di dalamnya itu? Para penghuni ini harus bergantian menggunakan toilet, menggunakan dapur juga harus bergantian, fasilitas mencuci juga harus bergantian. Dan ada juga beberapa rumah kandang ini yang tidak memiliki fasilitas dapur, jadi otomatis para penghuni ini harus merogoh kocek untuk membeli makan setiap hari. Jadi sangat boros juga ya, harus membeli makan setiap harinya. Salah satu penghuni rumah kandang ini menuturkan bahwasanya suhu di ruangan tersebut sangat panas sekali, lebih panas dibanding di luar. Ya, karena itu tadi ya tidak ada sirkulasi udara dan juga banyak sekali hewan-hewan seperti tikus, kutu dan juga kecoa yang sangat mengganggu mereka. Selain hewan-hewan pengganggu seperti kecoa, tikus, dan juga kutu, disebutkan bahwasanya aroma atau bau di ruangan tersebut sangat mengganggu sekali. Nah, hal inilah yang membuat para penghuni itu jarang bisa tidur nyenyak. Kadang sampai subuh baru bisa tidur. Ternyata ya, walaupun Hong Kong itu dikenal sebagai pusat perekonomian yang sangat pesat, yang sangat maju, tahun 2020 sebanyak 1,19 juta warga Hong Kong itu berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun pesat maju secara ekonomi, namun ternyata banyak juga masyarakat yang tergolong miskin. Dan sepertiga dari populasi warga Hong Kong tinggal di rumah susun sewa yang disubsidi pemerintah. Jadi ada subsidi dari pemerintah untuk para warga miskin supaya bisa menyewa rumah susun. Dan kenyataan-kenyataan seperti inilah yang berbanding terbalik dengan image Hong Kong sebagai salah satu kota terkaya di dunia. Sebenarnya fenomena seperti ini sudah banyak terjadi di negara-negara maju di mana banyak sekali gedung-gedung pencakar langit, pusat ekonomi yang sangat besar, namun banyak juga masyarakat di sana itu yang justru hidup di bawah standar. Hidupnya justru lebih buruk dibanding negara-negara berkembang. Dan sebenarnya di Indonesia juga banyak ya warga-warga yang sangat miskin namun tidak sampai tinggal di rumah kandang seperti ini. Kalau untuk perumahan kumuh itu banyak di wilayah Jakarta, di wilayah yang pesat ekonomi, namun untuk sampai tinggal di sebuah kandang itu tidak pernah ada ya. Jadi ini hanya ada di daerah Hong Kong, di mana manusia tinggal seperti binatang atau seperti anjing atau kucing. Namun inilah kenyataan yang terjadi di sebuah daerah, daerah yang sangat kaya, daerah yang sangat maju, yaitu Hong Kong. Nah, gimana nih pendapat kalian yang menonton video ini? Apakah ini sangat keterlaluan banget ya untuk manusia, di mana harus membayar mahal untuk bisa tinggal di rumah kandang ini? Atau memang ini hal yang wajar mengingat properti di sana itu sangat mahal? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih.